Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Tapi sebelum itu, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan lewat Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita masuk dalam penyembahan. Dan mari kita angkat pujian penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Kudus sudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha
Tuhan. Dari kami semua yang berada di dalam bait Tuhan pada pagi hari ini, biarlah segala pengagungan, hormat, ucapan syukur kami naik ke hadapan-Mu pada hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan kami, walaupun di tengah-tengah masalah kami, walaupun di tengah segala sakit penyakit, tapi kami mau mengucap syukur dan mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan disenangkan, biarlah Tuhan dipermuliakan, biarlah Tuhan ditinggikan, dan Tuhanlah Raja atas ibadah kami pada pagi hari ini. Maka daripada itu Tuhan, kami mohonkan biarlah mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Boleh melawat kami dengan urapan daripada Allah, dengan kasih dan kuasa daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah segala yang sakit, semua yang sakit, semua yang lemah iman, semua yang dalam masalah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini ada kekuatan dan ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, memenuhi setiap bangku yang sudah disediakan. Karena hari ini adalah hari kesukaan, hari perhentian Tuhan, di mana kami akan memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba membuka akan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini siaplah kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur ke dalam pelatarannya.
bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita angkat pujian, aku jalan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan
akan berdoa untuk persembahan. Yang pertama, saya minta dengan kasih Kristus nanti Ibu Saragikan berdoa. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Yang pertama, bagi pelayan Tuhan yang bertugas, saya persilakan dan kita angkat pujian. Kecaplah dan lihat. Syukur bagi Tuhan. Pada siang hari ini kita masuk lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita angkat pujian penyembahan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hati kami, rinduan kami Tuhan. Haleluya. Untuk siap untuk mendengarkan firman pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu
demikianlah jiwaku rindu Engkau memandangmu. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kembali kita akan pujian ini, ya Allah Kau kerinduan kami, haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau memandangmu. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku
keyboard saja. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanku melimpah atasmu, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Kebaikanku melimpah atasku, jiwaku mendekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Benar Tuhan, sebagai tanda kerinduan hati kami kepada Tuhan, kami datang beribadah pada hari ini, hari yang ke-7, di mana Tuhan Yesus akan memberkati dan telah memberkati dalam ibadah kami ini. Dalam pertengahan ibadah kami ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong dalam pemberitaan firman Tuhan, bila Roh Kudus akan mengambil alih akan firman-Mu, dan biarlah Engkau menaruh dalam mulut bibir hamba-Mu perkataan dari surga, sehingga bisa menguatkan jemaat Tuhan, bisa mendidik jemaat Tuhan, bisa memberikan motivasi yang baik bagi jemaat Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat, kami membutuhkan firman Tuhan. Kerinduan hati kami akan makan dan minum akan firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Di saat jemaat Tuhan rindu mengimani setiap firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar, maka saat itu jugalah mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran diganti dengan pengharapan yang dikuatkan lewat firman Tuhan. Iman kami diperbaharui, sukacita kami bertambah-tambah, damai sejahtera kami akan memenuhi pikiran dan hati kami. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Hari ini kita bersemangat dalam ibadah dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab hati kita rindu akan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membuat kita semakin kuat di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat ayat ini, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Natal itu, saya katakan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, adalah identik dengan kasih. Kasih Allah terwujud di dalam Natal. Kasih Allah terwujud di dalam Paskah. Luar biasa. Kita mempunyai Allah yang maha hebat. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Saya akan percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang beribadah secara onsite, yang beribadah secara komunal, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online. Kita semua sudah mengalami kasih Allah yang begitu hebat. Kasih Allah saya bisa gambarkan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kasih Allah itu saya gambarkan seperti samudera raya yang begitu luas, yang begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam, yang tidak bisa kita pikirkan secara manusia. Luar biasa kasih Allah itu.
Nah, di dalam firman Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17, di sini Yesus berkata kepada Nikodemus. Kalau kita baca dalam ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, adalah Yohanes menceritakan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-17 ini adalah perkataan Yesus kepada Nikodemus. Dia berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Dalam terjemahan lain, bukan untuk menghukum. Haleluya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, di dalam ayat yang ke-17 saya bisa bagi tiga poin di situ. Yaitu pertama, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Kedua, bukan untuk menghukum atau menghakimi. Ketiga, untuk menyelamatkan oleh karena kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Nah, Allah mengutus anaknya. Poin yang pertama, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Kenapa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia? Karena dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin tidak terkendali. Sehingga Allah harus mengutus anaknya. Bukan pribadi yang lain, bukan malaikat, bukan. Tetapi anaknya yang tunggal. Kalau kita melihat sejarah umat manusia, begitu jahatnya manusia ini. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah putus asa akan kejahatan manusia sehingga Dia hukum ini dunia ini. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-6. Dimulaikan dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat demi ayat sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Haleluya. Kejahatan manusia. Ayat pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini kita melihat ada satu bagian sejarah manusia, bahwa Allah pernah menyesal. Allah pernah menyesal menjadikan manusia. Hati Allah menjadi pilu karena kejahatan manusia. Dan Allah mempunyai rencana dan diputuskan bahwa Dia akan menghukum dunia ini. Dia akan menghapuskan manusia yang diciptakan dari muka bumi di zamannya Nuh. Jadi kejahatan manusia itu membuat hati Allah pilu.
membuat hati Allah menjadi sedih, sehingga Allah menyesal. Bayangkan kalau Allah menyesal, betapa hebatnya kejahatan manusia di zaman itu. Kalau hati Allah menyesal, ya mungkin kita yang hadir pada saat ini, baik yang ada di rumah, ya, pernah di satu saat ketika kita menyesal, pernah ya kan? Menyesal. Ya. Allah juga pernah menyesal. Luar biasa. Orang yang pernah hatinya pernah merasakan menyesal, pasti sedikitnya bisa merasakan bagaimana hati Allah pada waktu itu melihat kejahatan manusia, menyesal, dan hati Allah pedih pilu, sehingga Allah mengambil satu keputusan, yaitu apa? Untuk menghapuskan manusia di muka bumi. Dengan cara apa Allah menghapuskan? Dengan air bah. Dengan air bah. Firman Tuhan mencatat, Alkitab kita mencatat, semua manusia itu habis. Semua binatang-binatang habis. Bayangkan di muka bumi ini, air bah itu menggulung semua, tidak ada satupun yang tidak tenggelam. Allah membuka keran, baik dari langit hujan maupun dari mata air. Allah buka keran itu. Kita aja di Jakarta yang banjir cuma 2 jam saja, kerepotan. Benar nggak? Kerepotan kita. Tapi ini Allah hukum manusia. Berapa hari jemaat Tuhan? Berapa hari? Ibu sudah putar 150 hari. Yang lain? Guru sekolah minggu? Reni berapa hari? Matanya ya begini. Pelayan-pelayan berapa hari? Eben berapa hari? Elvan berapa hari? Marvin? Kayaknya harus belajar sama Opung. Kalau di belakang bilang 40 hari. 140 hari. Nah, Pak Sitompul berapa hari? 100? Ibu Gembala tolong cari ya. Ya, saya tanya tadi berapa hari? Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Opung. Sudah berapa kali katam Opung? Luar biasa. Haleluya. Nggak ada satupun yang bisa jawab. Iya. Memang saya katakan waktu khotbah saya, waktu renovasi rumah Opung Sidabutar, salah satu yang membuat semangat saya melayani, ini Opung Sidabutar. Saya kuat melayani karena saya melihat sosok ibu ini. Ya. Opung ini semangat. Jadi saya sebagai orang muda semangat. Kalau yang muda cepat tawar hati, cepat menyerah, wah, dalam iman cepat menyerah, semangat cepat menyerah, kesetiaan cepat menyerah, sukacitanya cepat menyerah. Belajar sama Opung Sidabutar. Haleluya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Nah, tadi saya katakan kenapa Allah mengutus anaknya? Karena kejahatan yang begitu hebat. Di sejarah manusia pernah satu saat kejahatan itu hampir 100%. Allah cuma mendapati Nuh dan keluarganya yang berkenan di hatinya. Lain daripada itu, berbuat jahat semuanya. Anak-anak Allah menikah dengan anak-anak raksasa. Ya. Kawin. Yang tahu Tuhan, mengenal Tuhan, menikah dengan yang tidak mengenal Tuhan.
membuat hati Tuhan pilu. Firman Tuhan mencatat bahwa Allah menyesal. Jangan sampai Allah menyesal memberkati kita. Jangan sampai Allah menyesal memberikan nafas dalam hidup kita. Jangan sampai Allah menyesal memberikan talenta dalam kehidupan kita tidak pakai untuk Tuhan. Jangan sampai Allah menyesal memberikan apa yang kita butuhkan, tapi waktu Allah melihat tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, Allah menyesal. Jangan sampai Allah menyesal sudah memberikan kita pekerjaan yang baik, tapi pekerjaan yang baik itu membawa kita tidak setia kepada Tuhan. Menyesal hati Allah. Nah, kalau hati Allah sudah menyesal, sedih, dilakukanlah dalam Kejadian pasal yang ke-6. Air bah, luar biasa, itu semua mati. Binatang-binatang mati. Jemaatan bisa bayangkan, kita bisa bayangkan dalam pikiran kita, bumi yang luas ini dihukum oleh Allah dengan air bah. Tapi puji Tuhan, setelah Allah menghukum manusia dengan air bah, lalu Allah berjanji dalam hatinya, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air. Tandanya apa? Pelangi. Busur pelangi. Jadi kalau jemaat Tuhan lihat pelangi, kita harus bersyukur bahwa kita tidak dihukum oleh Allah dengan air bah. Pelangi itu hadir pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Apa? Senja. Sehabis hujan. Jadi hujan pelangi. Jadi kalau orang lihat hujan, jangan takut, Allah tidak menghukum kita dengan air bah. Banjir sih memang ada banjir, tapi air bah enggak. Ya, karena kita lihat pelangi. Jadi itu perjanjian Allah terhadap manusia. Aku tidak menghukum manusia lagi dengan air bah. Tapi dengan berjalannya waktu Allah mengutus Musa, nabi-nabinya, kepada umatnya Israel, apa yang terjadi? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Waktu diutus nabi daripada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil batu, mereka lempar. Mereka ambil batu, mereka lempar, mereka bunuh. Tidak sedikit dalam perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan mati, disiksa. Yeremia, banyak nabi-nabi Tuhan, hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Jadi membuat hati Tuhan apa? Sedih. Di zaman itu sangat susah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sampai-sampai Allah luaskan, izinkan Babel menyerbu Yerusalem. Setelah itu Allah kembalikan mereka ke Yerusalem dari Babel. Tapi apa yang terjadi? Tetap juga melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Maleaki, betapa bobroknya bangsa Israel. Nah, kita lihat lagi setelah Maleaki, Allah jadi sepertinya acuh tak acuh. Selama 400 tahun Allah tidak berfirman. Kalau tidak ada firman berarti liar bangsa Israel. Kalau tidak ada hukum, tidak ada peraturan, jadi liar bangsa Israel. Tidak ada lagi yang membatasi akan kehidupan bangsa Israel. 400 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dari Maleaki ke Matius. Sangat panjang. Surga diam. Terserah. Mau bikin apa terserah. Mau melakukan apa terserah. Diam. Karena sepertinya, saya katakan sepertinya, Bapa di surga itu sudah tidak ada cara lagi. Bagaimana caranya? Ini bangsa Israel bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sudah tidak ada cara lagi. Putus asa. Kalau saya bertanya kepada orang tua yang mempunyai anak, mungkin satu ketika pernah putus asa. Iya kan? Pernah putus asa melihat anaknya yang tidak pernah berubah. Pernah putus asa. Allah juga menyesal. Itu putus asa. Siapa bilang Allah tidak bisa merubah? Bisa, Allah punya kuasa. Tapi Allah bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, di kitab Maleaki sampai ke Matius, Allah tidak berfirman. Allah diam. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya katakan,
Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Terlihat dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Terlihat dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Ayat yang ke-16 menjadi bunganya Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 itu kan menjadi bunganya, menjadi kembangnya Alkitab. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah itu sangat besar kasihnya. Dia lewati semua kejahatan manusia. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi akan kasih Allah terhadap manusia. Luar biasa. Setelah 400 tahun Allah diam, tapi akhirnya Allah luluh juga. Pernah kan orang tua seperti itu ya? Akhirnya luluh juga. Ya. Pak Hartono pernah ya? Jengkel, khawatir, marah. Tapi satu saat, aduh, namanya papa, akhirnya luluh juga. Orang tua pasti begitu ya kan? Siapa orang tua di sini angkat tangan? Ya. Ibu Manurung pernah begitu? Anaknya udah nakal, tapi di satu ketika duduk sendirian, sayang juga akhirnya kepada anaknya. Opung Sidabutar, ya, akhirnya sayang juga, kembali sayang. Ya. Haleluya. Bapa di surga, saya katakan, melebihi Bapa jasmani. Itu Bapa di surga, melebihi Bapa jasmani. Bapa jasmani aja bisa mengasihi sedemikian rupa, apalagi Bapa kita di surga. Kalau saya ingat kehidupan saya, mungkin jemaat-jemaat lama tahu ya keadaan saya dulu ya, sebelum jadi hamba Tuhan ya. Kayaknya Ibu Manurung belum tahu deh. Ya cuma dengar-dengar kali. Yang lihat mungkin ya Pak Hartono pernah lihat saya dulu ya. Jadi jemaat-jemaat dulu pasti pikir begini, bisa jadi gembala ya ini? Ini orang ini bisa jadi gembala enggak ya? Saya pun juga waktu pertama jadi gembala, saya juga ragu. Mungkin 1 bulan saya jadi gembala, pasti saya minta papa saya balik lagi atau adik saya jadi gembala. Saya juga sendiri ragu, apa saya bisa nggak jadi gembala? Ya. Atau karena dari papa saya yang bilang harus menggembalakan di sini. Ya. Jadi waktu kami, ya saya dengan adik saya paling kecil itu paling nakal di sini, jalan ini paling nakal. Ya. Pernah saya mabuk sampai pagi, papa saya datang ke satu rumah, panggil saya, Luki ayo main musik. Saya sembunyi di WC, nggak keluar-keluar. Papa saya ketok 10 menit, Luki. Teman-teman saya nggak berani keluar, karena tahu itu papa saya. Mereka juga ngumpet. Pernah juga di rumah sini tempatnya Ibu Manurung masih tanah kosong di situ, ya. Tidur di bawah pohon, ya. Opung Hutape pernah bangunin saya, bangun. Ibadah hari Minggu. Papa saya udah nggak tahu mau didik saya dengan adik saya paling kecil. Cuma apa, nangis. Kalau kami pulang di Jalan Nusa Indah itu, pastori kan di atas. Waktu saya naik tangga, saya dengar doa, ya doa. Papa saya berdoa begini, Tuhan, kami berdoa. Papa saya dengan ibu saya berdoa. Di mana anak kami yang paling tua? Enggak tahu saya lagi naik tangga, sudah pulang. Tapi lagi enggak enak, memang lagi Iya. Iya. Itulah orang tua kan? Walaupun sudah tahu anaknya, aduh, bikin malu. Papanya gembala, anaknya begitu. Tapi kasih orang tua. Kasih orang tua. Saya pernah tidak digubris 1 minggu, 2 minggu. Tapi akhirnya apa? Saya dijemput lagi. Di Tanjung Priok saya lari, dijemput sama papa mama saya. Itu saya katakan orang tua secara
jasmani. Pernah sudah putus asa orang tua saya, sudah bingung, ya, mau panggil polisi supaya saya dicokok, supaya berubah, susah, ya, sangat susah. Saya dulu memang nakal, ya, nakal memang. Ya, sebenarnya nakal itu jangan di kampung sendiri ya, nakal itu harus di luar. Tapi saya nakalnya di sini, dekat-dekat gereja lagi. Ya. Pernah saya hampir mati dikeroyok, banyak orang di samping sini. Saya dengan Feni Kesek, tahu ya, Feni ya, sepupu saya. Wah, sampai ke belakang sana. Saya dikeroyok ya berdua. Tapi puji Tuhan, saya punya orang tua yang baik. Haleluya. Tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Walaupun papa saya sudah meninggal, tapi kok saya ingat, wah betul begitu besar. Walaupun waktu saya ditegur, saya marah, saya berontak waktu ditegur. Kamu begini. Tapi waktu saya sudah begini, saya baru ingat, wah itu untuk kebaikan saya. Nah, saya pernah bicara dengan Abner, itu 4 jam ya, Abner ya. Satu malam itu, ngomong sama Abner, saya bilang, Abner, kalau Om bawa firman Tuhan keras, itu Om sayang sama kalian. Kalian mungkin belum mengerti sekarang, tapi kalau kalian sudah jadi bapak rumah tangga, udah punya anak, kalian baru rasa, oh iya ya, Om Luki waktu itu khotbah keras. Wah, rupanya untuk ini. Abner bilang, Om itu bukan jahat tapi galak katanya. Jadi saya ngobrol sama Abner itu lama itu di belakang mobil, di samping mobilnya. Wah, nggak tahu sampai jam 1:30 atau sampai jam 1:30. Iya. Nah Tuhan begitu, haleluya. Dia bingung. Kalau kita baca dalam kitab Maleakhi, di situ keberatan hati Allah kepada bangsa Israel. Kita baca di rumah nanti. Maleakhi pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga. Itu keberatan Tuhan kepada bangsa Israel. Cara mereka berbicara satu dengan yang lain itu kurang ajar terhadap Tuhan. Cara mereka berkorban, itu mereka kasih sama Tuhan itu binatang apa? Yang lumpuh, binatang yang buta. Tapi Tuhan bilang, kalau kalian bawa korban kepada bupati, kalian bawa yang bagus-bagus. Tapi kepada aku, kamu berkorban yang jelek-jelek. Itu keberatan hati Allah. Dan juga berbicara mengenai perpuluhan juga. Allah berkata begini, kamu ini sudah mencuri. Mereka jawab, apa yang kami curi? Tuhan juga jawab, ini. Lalu juga Tuhan bilang begini, kamu ini sudah tidak beribadah kepadaku. Kamu berbicara begini, orang yang mencobai Tuhan yang tidak beribadah pun mereka diberkati Tuhan. Tidak ada masalah kok. Itu kitab Maleakhi kalau kita baca. Betapa sakit hati Allah. Coba kalau orang tua menegur anaknya, lalu anaknya jawab lagi. Memang begini-begini. Sakit hati enggak orang tua? Ya, kalau saya tegur misalnya pengerja juga, kalau pengerja jawab, ya sakit hati juga saya. Enggak dengar-dengaran. Ditegur, dia jawab. Ditegur, jawab. Baru 1 kalimat, anak-anak bisa 10 kalimat. Sakit hati. Bapa di surga juga sakit hati kepada bangsa Israel yang sudah dipilih, dipanggil, dipilih masuk ke tanah Kanaan. Tapi dalam kitab Maleakhi mereka sudah tidak ada hormatnya kepada Tuhan. Jadi Allah berkata, ya udahlah. Sudah 400 tahun Allah berdiam diri. Tapi saya katakan Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih, tidak pernah dibiarkan manusia, anak-anak Tuhan itu berjalan sendirian. Sehingga apa? Kita lihat di dalam ayat 17 tadi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa menyelamatkan manusia. Allah menghukum dengan keras, tapi toh manusia itu keras kepala. Allah menghukum dengan air bah, tapi kembali lagi jahat. Allah mengutus hakim-hakim, Deborah, Barak, Gideon, Simpson, banyak sekali. Tapi setelah itu mereka berbuat jahat lagi. Allah mengutus nabi-nabinya, mereka berbuat jahat lagi. Nabi-nabinya dilempari dengan batu, diusir, dihukum. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah berita kabar baik bagi kita. Haleluya. Allah pernah sampai satu saat menyesal.
Tapi Allah tidak pernah putus asa untuk menyelamatkan manusia. Nah, dia utus anaknya ke dalam dunia. Dalam terjemahan lain, dia mengirim anaknya. Tidak ada yang lain, tidak ada. Pilihan apa di malaikat untuk diutus ke dunia? Tidak ada pilihan yang lain. Harus anaknya sendiri diutus ke dalam dunia. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus diutus oleh Allah ke dalam dunia. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada pengharapan kita. Tidak ada keselamatan dalam kehidupan kita. Saya katakan, hidup kita, penghujung hidup kita itu di neraka. Tidak ada yang lain. Disitulah tempat kita sebenarnya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah mengutus anaknya. Haleluya. Tidak ada yang lain. Malaikat tidak bisa. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Luar biasa. Ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Kita bisa ukur nggak kasih Allah? Nggak bisa kita ukur kasih Allah. Tidak bisa. Malahan kasih Allah itu saya katakan sangat sempurna. Melewati akal pikiran kita. Haleluya. Saya bersyukur mempunyai Allah yang seperti ini. Dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah, tapi merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan lebih rendah lagi, mati di kayu salib. Puji Tuhan, inilah utusan yang agung dari surga. Yesus penuh dengan kuasa. Kita lihat pelayanannya selama 3,5 tahun. Oh, luar biasa. Pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Dia menyelamatkan, dia menyembuhkan, dia membuat tanda-tanda mujizat, ada sukacita, ada damai sejahtera, walaupun dirinya tidak memperoleh apa-apa. Haleluya, itu poin pertama. Kasih Allah. Pertama, mengutus anaknya ke dalam dunia. Kedua, bukan untuk menghukum. Dengar jemaat Tuhan, dengar bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk menghakimi kita. Haleluya. Senang enggak? Dia datang bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk menghakimi kita. Luar biasa. Cuma dia yang bebas dari pengaruh. Bebas dari semua hal. Sehingga kalau dia datang dalam dunia itu murni datang bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghukum. Wah, kalau Allah menghukum, ngeri. Puji nama Tuhan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum kita, katakan amin. Bukan untuk menghakimi bapak-bapak, haleluya. Dia bukan melihat kesalahan kita, melihat keadaan kita yang penuh dengan kejahatan. Bukan itu. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan melihat semua dosa yang ada dalam kehidupan kita, bukan. Bukan menghakimi, bukan menghukum. Itu kabar baik bagi kita anak-anak Tuhan. Itu kabar sukacita. Dia datang bukan untuk menghakimi. Haleluya. Senang. Tapi bukan sampai di situ saja. Stop. Tapi ada selanjutnya. Melainkan untuk menyelamatkan. Dia selamatkan saya. Dia selamatkan kita. Haleluya. Dia selamatkan bapak-bapak. Dia selamatkan kita semua yang ada dalam dunia ini. Dia selamatkan keluarga kita. Dia selamatkan orang tua kita. Dia selamatkan anak-anak kita, anak mantu kita, cucu kita. Tidak terkecuali. Yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Katakan amin. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Orang tua tidak bisa menyelamatkan kita. Walaupun punya kerinduan terhadap anak-anaknya.
tapi tidak bisa menyelamatkan. Suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan. Anak-anak yang kaya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Tidak ada, satu pun tidak ada dalam dunia ini. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita. Kepintaran tidak bisa menyelamatkan kita. Siapapun juga tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Nama inilah semua makhluk akan bertekuk lutut dan mengaku betul Dia adalah Tuhan. Semua lidah akan mengaku bahwa betul Dia adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang hadir pada saat siang hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini, apa masalah kita? Apa persoalan kita? Kita akan melewati tahun 2021 dengan segala kesusahannya, dengan segala permasalahannya. Kita akan masuk di tahun 2022. Tapi itu pun tidak mempunyai harapan yang baik, lebih baik dari tahun ini. Tidak. Apalagi kalau saya dengan istri saya, kami baca berita, ada lagi penemuan virus yang baru yang lebih mematikan dari Afrika. Nah, kesempatan ini saya katakan kepada jemaat Tuhan, jangan lalai, jangan bosan, jangan kendor. Banyak berdoa. Waktu pertama COVID itu kan kita banyak berdoa, tapi jangan kendor, tetap berdoa dan tetap pakai masker, cuci tangan, karena ada varian baru yang lebih mematikan. Masuknya tahun 2019 ya, 2020 ya, dengan varian Alpha, ya. Lalu Delta, ini apa? Omikron. Waduh. Jadi vaksin yang disuntik itu tidak akan mempan lagi. Ya kan ngeri. Untuk meninggalkan tahun ini memasuki tahun yang baru, ngeri. Tapi saya katakan, hanya satu yang bisa menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus. Yang bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Bangkitkan iman percaya kita. Caranya bagaimana? Dekat dengan Tuhan, dengar firman Tuhan. Saya nggak tahu masa depan dari anak-anak muda, karena masa depan di depan anak-anak muda ini beda dengan masa depan kami. Ya. Ini kan nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini. Kita nggak tahu. Jadi semua itu banyak sekali halangan-halangan karena apa? Karena ini. Naik pesawat harus pakai ini. Keluar kota harus begini. Semua mau ndak mau. Tapi cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan. Haleluya. Saya bersyukur baca ayat ini. Sangat bersyukur. Hari Jumat saya sudah sampaikan ayat ini. Hari ini juga saya sampaikan supaya jemaat Tuhan sangat mengerti bahwa Tuhan datang, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi kita. Haleluya. Kalau Dia menghakimi kita, tidak ada satupun yang bisa selamat. Tidak ada. Tapi puji Tuhan, Dia datang bukan untuk menghakimi. Rupanya datang untuk menyelamatkan. Oleh Dia, oleh karena kasih-Nya. Nah, siang hari ini apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi rencana kita? Apa yang menjadi kerinduan hati kita? Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus sudah naik ke surga dan Allah sudah mengutus Roh-Nya yang kudus datang ke dalam dunia. Nah, kita ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi permasalahan kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia yang bisa memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum saya, tapi untuk menyelamatkan saya. Menyelamatkan jemaat Tuhan, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan masa depan kita, dan kita diselamatkan sampai kepada surga yang kekal.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang Maki berdiri. Kita angkat satu lagu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku amin Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu ya Allah, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sekali lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga walaupun seringkali kami lemah dalam pengiringan kami kepada Tuhan, tapi pintu kemurahan Tuhan masih Engkau bukakan bagi kami, supaya kami beroleh selamat. Dan biarlah kami mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk kami terus memperoleh kasih Tuhan, untuk kami dekat kepada Tuhan. Kami boleh rindu akan firman Tuhan,
sesuai dengan firman-Mu yang sudah Engkau bagikan melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Termeterailah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah tolong kami di hari-hari yang lalu, tidak ada satupun yang dapat kami balas di dalam kehidupan kami untuk kami boleh membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi biarlah melalui persembahan pada siang hari ini kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, nanti pelayan Tuhan saya persilahkan untuk membawakan kantong persembahan. Tiada beban yang berat. Haleluya. Puji Tuhan. Jika Dia mengatur semua
saja. Bersama jika yang mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, tuntun hidupku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita, pengumuman Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk minggu ke depan masih ada Selasa pembelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab jam 19.30 dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa ikuti. Lalu kemudian hari Kamis ada ibadah Pelwap atau pelayanan wanita Pantai Kosta jam 4 sore, Jumat ada doa dan renungan firman Tuhan jam 19.30, hari Sabtu pemuda remaja akan datang ke gereja untuk ibadah komunal jam 7 malam, dan hari Minggu ibadah pada jam 10 pagi. Ada beberapa tambahan pengumuman dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk kemudian nanti dilanjutkan oleh panitia Natal. Ya, puji Tuhan, Natal kita tinggal kurang lebih 3 minggu. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya sudah melantik panitia Natal. Panitia ini sebagai panitia Natal, panitia Tahun Baru, panitia Natal kaum wanita, Natal kaum muda, Natal umum, dan juga panitia Paskah dan panitia Hari Raya Pantai Kosta. Jadi mereka bekerja bukan cuma untuk Natal saja, tapi berlanjut sampai Hari Pantai Kosta. Dan kebanyakan dari mereka 100% adalah pemuda-pemudi yang sudah menikah, saya, istri saya, dan Bapak Andro dan Bapak Diaken. Melalui kesempatan yang indah ini, panitia ini membutuhkan dana. Jadi saya akan percaya jemaat Tuhan akan terbuka tangan kalau panitia ini akan berjumpa dengan Bapak Ibu supaya bisa memberikan janji iman. Panitia saja sudah mengumpulkan dana kurang lebih berapa, Bendahara? 8,7. Itu dari kami, ya. Sudah terkumpul 8,7 juta. Seharusnya berapa yang harus dibutuhkan? Sekitar 15 juta. Ya, 15 juta kurang lebih. Jadi dari kami saja sudah terkumpul 8 juta,7. Jadi mereka akan datang kepada
jemaat Tuhan, berilah dengan sukacita, dengan rela hati, karena kita sudah menerima banyak sekali kasih Tuhan. Kalau kita menabur dengan sukacita, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti khotbah dari Abner, kaum muda itu sangat memberkati, ya. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, ya, ada yang kita berikan untuk Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa tadi saya sudah lupa lagi. Ya, khotbahnya Abner, ya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya sangat mengharapkan jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan bisa memberkati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Apalagi dengan penjualan makanan. Jadi saya nggak percaya kalau makanan yang akan dijual ini makanan yang sehat, ya. Ya, makanan yang sehat yang memberikan imun, ya. Memberikan imun dalam hidup kita. Memang kalau berbicara tentang uang, saya sebenarnya tidak enak, ya. Tidak enak, tapi ini kan untuk kita juga. Saya nggak tahu, mungkin ada penolakan-penolakan bagaimana, tapi Tuhan tahulah. Mereka yang menabur, mereka akan menuai. Saya akan percaya adik-adik kaum remaja ini mereka sangat semangat. Ya. Tadi malam sudah rapat. Ya. Saya akan percaya, ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini, kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Ya. Kalau kita tertutup tangan, maka Tuhan juga akan tertutup tangan dalam kehidupan kita. Seberat apapun usaha kita, itu tidak akan susah kita akan mendapatkan berkat. Karena firman Tuhan berkata, sia-sialah mereka yang bangun pagi, ya, dan duduk-duduk sampai jauh malam, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberi. Jadi saya menghimbau jemaat Tuhan, tapi kalaupun belum ada yang bisa memberi, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi saya umumkan ini bukan berarti seluruh jemaat itu harus memberi, ya. Jangan. Jadi gereja ini bukan berarti gereja pengemis, ya. Panitia bukan panitia pengemis, tapi dengan ini sebenarnya keran bagi kita untuk supaya Tuhan lebih banyak memberkati. Ya. Kalau mau tanya tentang saya kesaksian, ya, saya, ya banyak sekali Tuhan memberkati, walaupun itu tidak banyak tapi tepat waktunya. Ya. Berikut apa lagi ya? Nanti beberapa hari ke depan hamba Tuhan Saudari Reni akan kembali ke Manado. Nanti beberapa hari ke depan hamba Tuhan ini akan kembali ke Manado, karena sebenarnya beberapa minggu lalu dia harus kembali karena ibunya sakit. Ya. Tapi karena belum bisa, maka pada kesempatan yang indah ini, mana Reni? Oh, ke Pastori. Dia akan kembali ke Manado, ya. Beberapa hari ke depan. Nah, saya sangat berharap, ya, sebenarnya ini hak hamba Tuhan, seperti pelajaran Alkitab 1 Korintus. Ya. Dia sudah memberkati kita selama 10 tahun, itu hak dia. Jadi kita jemaat Tuhan juga, kita tahu. Tadi pagi saya baca-baca di Alkitab, ya, kita jangan menahan hak orang yang layak menerima hak itu. Jadi nanti saya tugaskan, ya,
siapa yang bisa. Tapi memang gimana ya? Saya juga memang berat hati juga berbicara soal ini. Ya. Pasti berbicara soal uang lagi. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan percaya hamba Tuhan ini diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak bisa memberkati, tapi banyak dari tempat yang lain yang bisa memberkati dia. Jadi siapapun yang bisa memberkati langsung saja. Jadi nggak perlu lagi saya tunjuk satu orang, langsung saja kepada hamba Tuhan ini supaya lebih praktis. Ya. Jadi nggak perlu lagi ada satu orang jalan sana jalan sini. Sebentar habis ibadah, kalau ada jemaat Tuhan yang mengasihi hamba Tuhan ini, yang sudah 10 tahun melayani kita, ya, walaupun mungkin ada 1-2 kali ya, bikin kami pusing, tapi kebanyakan baik orangnya. Ya. Dia bertahan sampai sekarang, luar biasa. Ya. Jadi saya mengharapkan jemaat Tuhan yang sudah diberkati, yang mau memberkati, langsung saja ke hamba Tuhan ini. Jadi saya tidak usah lagi suruh satu orang yang akan ke sana ke sini, akan nggak perlu lagi. Dengan itu saya akan percaya jemaat Tuhan akan sukacita memberi, ya. Akan sukacita memberi. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang memberi air putih kepada seorang nabi, maka berkat nabi itu akan Tuhan berikan kepada orang tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, demikian pengumuman-pengumuman yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi di pastori panitia beberapa mereka sedang mempersiapkan untuk paket yang dapat Bapak Ibu jemaat Tuhan beli sehabis pulang ibadah. Ya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mungkin ada jemaat Tuhan yang belum didoakan, yang berulang tahun, mari kita akan tamatkan ibadah kita. Siang hari ini saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Mari
hormat, Bapak Gembala akan menutup ibadah di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa buat orang tua daripada Marvin, Tuhan tolong, sekarang berada dalam rumah sakit di Pulau Bali. Kami akan percaya Tuhan yang sudah menjamin kehidupannya, karena Engkau yang diutus oleh Bapa datang bukan untuk menghakimi, menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Dan Bapak rumah tangga ini, kami akan percaya Tuhan akan berikan kekuatan, kesehatan. Selama berada di dalam rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan jaga, pelihara. Tuhan akan membantu akan Bapak rumah tangga ini. Roh Kudus bersama dengan dia berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga pemulihannya boleh berjalan dengan baik. Semua tim medis, dokter, berikan dokter yang baik, yang mempunyai hikmat, akal budi, para perawat, dan juga setiap obat-obatan yang akan dimakan, diminum, Tuhan juga tolong. Tuhan mengurapi, mendatangkan berkat. Buat istrinya juga Tuhan tolong dalam mendampingi Bapak yang sakit ini, Bapak Sangi. Tuhan akan berikan sukacita, bahkan juga ketabahan dan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam proses kesembuhan apapun juga. Tuhanlah yang akan memberikan, mencukupi. Engkau melihat dari tempat yang maha tinggi. Dan juga berkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga panitia Natal yang sedang bekerja, yang sudah berkorban, diberkati oleh Bapa dalam surga. Dan juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Kami akan percaya list janji iman yang akan dijalankan. Tuhan akan tolong, dan kami akan percaya Tuhan memberkati setiap tangan jemaat Tuhan yang akan berkorban sebentar, yang akan memberikan janji iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga Tuhan akan memberkati juga hamba Tuhan Reni, yang mungkin beberapa hari ke depan, minggu depan akan kembali ke Manado. Tuhan juga tolong segala kebutuhannya. Hamba Tuhan ini masa mudanya diberkati oleh Bapa dalam surga. Setiap taburan-taburannya Tuhan menirik dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah curang. Allah tidak pernah berdusta. Kalau Allah sudah berjanji dalam firman Tuhan, hamba-Mu klaim dari mimbar ini, setiap jemaat Tuhan yang menabur, mereka akan menuai ukuran yang mereka pakai akan diukur oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka memberi dengan sukacita, maka Allah juga akan membuka tingkap-tingkap di langit dengan sukacita. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Jadi doa kami bagi jemaat Tuhan yang ada tempat ini, jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, diberkati oleh Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan tamatkan ibadah ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Adalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus akan menyertai kami semua. Mulai siang hari ini sampai besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Abner yang akan memberikan pengumuman lebih lanjut lagi mengenai persiapan Natal ini. Haleluya. Jemaat